Pak Gembala bahwa tema bulan ini adalah mengenal Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu kita belajar dari Mazmur 77 ayat 1 sampai 16. Saya menggunakan TB2. Judul perikopnya atau judul khotbahnya adalah mengenal Tuhan dalam kasih-Nya. Saya bacakan ayat yang kayaknya udah, boleh next. Oke. Nah, ayat 2 dikatakan, aku hendak berseru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Pada waktu malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Hatiku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, mengeranglah aku. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Kita betul-betul selah. Kita berhenti dulu Bapak Ibu. Ayat 2 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Asaf. Asaf itu salah satu pemimpin pujiannya Daud, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita baca ayat 2, 3 dan 4 ini cukup galau orangnya Bapak Ibu gitu ya. Aku hendak berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Jadi dia bilang bahwa aku udah berseru kepada Allah, tapi supaya Ia mendengarkan aku. Dan ayat 3 bilang, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Pada waktu malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, hatiku enggan dihiburkan. Bapak Ibu kasih perhatian kalimat itu Bapak ya. Hatiku enggan dihiburkan. Paling susah menghibur orang yang udah nggak mau dihibur Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita kalau mau dihibur itu, kita mau dihibur, orang yang menghibur nggak ada, betul nggak sih ya? Ya nggak sih? Kita mah pengen di chat dong, di WA, di telepon orang, teman baik kita nelpon ngajak makan, bakmi kayak apa kayak gitu ya. Tapi si pemazmur di sini mengatakan hatiku enggan dihiburkan. Dia sudah putuskan bahwa aku nggak mau dihibur. Jadi Bapak Ibu suasananya sangat suasana yang sedih sekali, sangat apa ya, sangat nggak nyaman sekali lah. Karena dia sudah putuskan hatiku enggan dihiburkan. Dan ini juga boleh menjadi catatan bagi kita Bapak Ibu, jangan sempat jadi orang yang tidak mau dihibur lagi. Bapak Ibu sedih boleh, galau boleh, merasa susah boleh, tapi jangan sempat putuskan bahwa Bapak Ibu nggak mau dihibur. Udah repot, anak Bapak Ibu telepon, udah deh, mama udah gini aja deh, nggak usah diapa-apain ya nggak sih. Tetangga Bapak Ibu ngomong antar makanan, Bapak Ibu nggak usah Bu, udah biar saya hidup susah, merana seperti ini dan sebagainya. Bapak Ibu berhentilah menjadi orang yang tidak mau dihibur. Karena pemazmur berkata dia putuskan hatiku enggan dihiburkan. Jadi emang ada orang yang memutuskan tidak mau dihibur. Kalau kita mau dihibur nggak ada orang menghibur masih ada harapan, ya nggak sih Bu? Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau dihibur susah Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu akan bingung, jemaat teman-teman Bapak Ibu akan bingung, tetangga Bapak Ibu akan bingung karena Bapak Ibu putuskan nggak mau dihibur. Bapak Ibu tentu pernah ketemu kan orang yang tidak mau dihibur, susah banget. Makanan enak yang kesukaannya kita antar dia nggak mau, ditelepon nggak ngangkat, didatangi nggak buka pintu, ya nggak sih? Kita manjat dilempar pakai air dan macam-macam. Jadi jangan sampai jadi orang yang nggak mau dihibur. Ayat 4 berkata, apabila aku mengingat Allah, mengeranglah aku. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Bapak Ibu ingat, ini khotbah masih awal. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu tenggelam dengan ayat 2, 3, dan 4. Karena kalau kita baca ayat 2, 3, dan 4 ini, rasa-rasanya hidup kita yang susah ini makin susah. Gitu ya. Dia bilang, apabila aku mengingat Allah. Dia nggak mengingat yang lain-lain. Dia bukan sedang mengingat. Kalau kita kan bacanya adalah apabila aku mengingat utangku, mengeranglah aku. Kalau kita kan gitu Bapak ya. Atau apabila aku mengingat cicilanku, mengeranglah aku. Tapi yang diingat dia bukanlah hal-hal tersebut. Dia mengingat hal yang paling baik. Hal yang membuat Bapak Ibu datang ke gereja. Ngapain Bapak Ibu? Mengingat Allah. Dan dia bilang, kalau aku mengingat Allah, aku mengerang. Aku merasa nggak nyaman, aku merasa sakit. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Ini aneh banget Bapak Ibu, tapi keanehan ini adalah kita juga gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ingat Allah, kita mengerang dalam artian, kenapa bisa begini sih hidup? Kalau memang Allah baik, kenapa begini sih? Saya berdoa udah, persembahan udah, apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan, saya kerjakan. Tapi kenapa hidup begini? Apabila aku mengingat Allah, mengeranglah aku. Ini kalimat orang yang bukan orang nggak rohani Bapak. Ini orang rohani, orang yang tahu Tuhan. Bukan apabila aku mengingat kelakuan anak cucuku gitu ya, gemaslah aku. Bukan, tapi dia bilang apabila aku mengingat Allah. Jadi yang diingat dia bukanlah musuhnya, yang diingat dia bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan, dia mengingat Allah. Dan kalau dia ingat Allah, dia merasa sakit. Dia merasa nggak nyaman. Apabila aku merenung, makin lemah, makin lesulah semangatku. Berapa banyak orang dalam kehidupan ini ketika kita mengingat Allah, kita justru bukan semakin semangat, tapi kita semakin patah semangat. Kenapa? Karena kita berharap Allah lakukan B, hidup kita jadinya A. Kita berharap Allah lakukan yang seperti kita mau, tapi yang terjadi bukan seperti yang kita mau. Dan kita menjadi orang yang mengerang. Kita makin lemah, lesu semangat kita.
Dan akhirnya dia putuskan apa Bapak Ibu? Dia tidak mau dihibur. Jadi coba Bapak Ibu baca, situasinya itu sangat-sangat tidak nyaman sekali. Dia kalau mengingat Allah dia mengerang, kalau dia merenungkan tentang Allah dia lemah lesu, dan dia memutuskan dia tidak mau dihiburkan. Dia putuskan dia tidak mau dihiburkan Bapak Ibu. Jadi suasananya sangat sangat tidak semangat, sangat tidak berapi-api, dan menjalani hidup sekedarnya aja. Jadi catatan kita Bapak Ibu jadilah orang yang jangan sampai jadi orang yang tidak mau dihibur. Amin Bapak Ibu. Izinkanlah orang menghibur Bapak Ibu. Dihibur itu bukan berarti Bapak Ibu lemah. Dihibur itu bukan berarti Bapak Ibu nggak punya iman. Izinkanlah. Karena kalau Bapak Ibu putuskan Bapak Ibu tidak mau dihibur, Bapak Ibu susah untuk bisa bangkit dalam Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu, ayat 5. Ayat 5 dikatakan, kelopak mataku kau buat tak terpejam. Siapa yang membuat Bapak Ibu? Situ pakai K kapital, berarti Tuhan. Kelopak mataku Tuhan buat tak terpejam. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari zaman lampau dan tahun-tahun zaman dahulu. Aku ingat permainan kecapiku pada waktu malam dan rohku mencari. Ayat 5 bilang, kelopak mataku kau buat tak terpejam. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Bukankah ini pernah kita alami Bapak Ibu? Malam gak bisa tidur, bukan karena panas kayak sekarang, bukan saja Bapak Ibu. Tapi kita gelisah, kita gak bisa ngomong. Kita cuma mikir, tiba-tiba keringat dingin, tuh gak sih? Kita cuma susah tidur gitu loh. Kelopak mataku kau buat tak terpejam, aku gelisah. Gak bisa ngomong, mau ceritakan masalahnya ke siapa? Mau ceritakan ke teman gak paham. Mau ceritakan ke keluarga, masing-masing keluarga udah punya masalah. Betul gak Bapak Ibu? Ya gak sih, mau cerita ke teman juga, ya udahlah, kuat-kuatin aja lah, atau apalah gitu. Atau kalau yang bapak-bapak kirim ke teman cerita masalah, paling dibalas dengan joke bapak-bapak, ya gak sih? Ya gak sih, gitu aja. Karena sekarang hampir semua orang mengurus diri sendiri Bapak Ibu. Gak gampang. Orang yang jual plastik udah pusing, betul gak sih? Sekarang beli pentol mahal bukan karena pentolnya, plastik pentolnya yang mahal Bapak Ibu. Jadi kita gelisah, gak bisa berkata-kata. Dan ayat 6 bilang apa? Aku memikir hari-hari zaman lampau dan tahun-tahun zaman dahulu. Oma dan opa, bukankah semakin bertambah usia, kita cenderung mengingat masa lalu. Dan bilang ayat 7, aku ingat permainan kecapiku pada waktu malam. Dulu, mama bisa urus semuanya. Aku ingat permainan kecapiku pada waktu malam. Aku ingat gimana aku besarkan kalian. Aku ingat gimana dulu bisa ngerjakan bisnis dengan baik. Aku ingat zaman-zaman dulu. Udahlah tidurnya gelisah, gak bisa tutup mata. Yang diingat zaman-zaman ketika Bapak Ibu masih jago semua. Tapi gak usah oma dan opa ya. Bro dan sister yang umur 40 yang tadi itu ya VCD dan MP3. Mungkin juga MP3. Saya udah mau bilang MIRC4 kali ya. Itu zaman chat-chat internet kali ya. Iya gak sih? Masih pakai apa dulu navigator gitu ya. MIRC. Bahkan yang umur 40 juga berpikir bahwa iya ya, kalau gua dulu umur 20 apa nggak bisa gua kerjain? Ya nggak sih? Gua bisa pagi ngapain, sore ngerjain ini, tapi sekarang kayaknya udah nggak gampang mengerjakan semuanya. Aku ingat permainan kecapiku pada waktu malam. Aku ingat zaman-zaman orang hargain aku. Aku ingat zaman ketika aku bisa kerjakan banyak hal. Aku ingat awal-awal masuk kantor ini semuanya fine, semuanya asik, bos juga oke, kawan-kawan asik, tapi sekarang udah nggak enak. Besok hari Senin mau pergi kantor udah nggak semangat. Karena politik lebih kencang daripada produktivitas. Bapak Ibu maafkan saya karena memang di bagian dari firman Tuhan ayat 2 sampai ayat 7 ini nuansanya kalau bahasa anak milenial ya, kalau bahasa anak sekarang bilang ini apa ya? Melo Bapak Ibu, melo sekali, galau. Merasa nggak ada yang positif dalam hidup. Gelisah, nggak bisa tidur. Ingat masa lalu, zaman-zaman hebat dulu. Zaman-zaman Bapak Ibu naik turun tangga mungkin 7 kali gampang aja. Sekarang sekali aja udah capek. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu dulu apa nggak bisa? Yang oma-oma lah. Oma dulu ngapain? Sambil masak bisa nyuci baju, sambil nyuci baju ganti genteng, sambil ganti genteng, terima macam-macam. Tapi kalau sekarang nggak bisa melakukan itu, nggak usah sedih gitu loh. Nggak usah merasa kayak aku cuma jadi beban bagi anak cucu mantuku, nggak usah. Aku ingat permainan kecapiku pada waktu malam. Mataku kau buat tak terpejam. Aku gelisah, nggak dapat berkata-kata. Dan kegelisahan itu yang membuat kadang-kadang
apalagi zaman sekarang. Mungkin gelisahnya tuh, kalau zaman dulu kan mungkin gelisah ya cuma di kasur aja ya. Tapi kalau sekarang kalau gelisah kan kita bisa lari ke sosial media. Buka handphone tiba-tiba ada kuku kuku, udah jam 4 pagi. Iya nggak sih? Kita buka tiba-tiba udah subuh aja. Kenapa? Karena kita gelisah. Bapak Ibu yang bergadang dengan handphone, percayalah bangun pagi kita nggak tahu apa-apa sebenarnya, betul nggak? Ini gue semalam-malaman bukain semuanya, gue nonton TikTok, gue nonton apa. Pagi-pagi Bapak Ibu ingat nggak apa yang Bapak Ibu tonton dari malam sampai pagi? Nggak ada. Atau Bapak Ibu yang udah habiskan drama Cina gitu ya, seorang pangeran yang pura-pura jadi orang miskin di sebuah desa. Bapak Ibu ingat nggak nama tokoh-tokohnya? Pasti nggak ingat juga. Tapi kita nonton berepisode, udah cerita gitu-gitu doang ya nggak sih? Seorang orang kaya yang pura-pura miskin kerja sebagai pegawai di sebuah restoran, di sebuah pedesaan. Gitu-gitu doang kok ceritanya. Tapi kita bisa habiskan berjam-jam, kenapa? Karena kita gelisah. Zaman dulu orang gelisah nggak bisa ngapain. Ya cuma telentang, cuma di kasur aja apa melihat langit-langit. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kita nggak lihat langit-langit lagi, kita lihat TikTok, kita lihat macam-macam. Dan udah pasti itu membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu, bantu saya ya. Kita masih agak panjang nih, kita ikutin si Asaf ini. Asaf ini si galau ini ayat 8. Sabar Bapak Ibu. Saya sendiri pun udah tersiksa di sini ya. Maksudnya membaca ayat-ayat dia tuh kayak membaca kehidupan Bapak Ibu dan saya gitu ya. Ayat 8. Untuk selamanya kah Tuhan menolak dan sama sekali tidak bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janjinya berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan ataukah ia membendung rahmatnya karena murka? Awalnya dia masih cerita tentang dirinya, betul Bapak Ibu? Aku berseru, aku mencari, aku mengingat, aku mengerang, apalagi aku gelisah, aku memikir hari zaman lampau, aku ingat permainan kecapiku. Tapi Bapak Ibu perhatikan, setiap kali kita mulai memikirkan kita hidupnya nggak fair dan nggak gampang, kalau bahasa Pak Gembala waktu khotbah minggu lalu, Filipi 3 adalah pikiran-pikiran kita justru kadang-kadang yang membuat kita nggak bertumbuh. Sekarang dia bergeser ke siapa Bapak Ibu? Dari diri dia bergeser kepada siapa? Allah. Tadi kan dia aku. Sekarang dia mulai berpikir, kayaknya yang salah bukan aku deh. Yang salah Allah nih. Untuk selamanya kah Tuhan menolak dan sama sekali tidak memurah hati lagi? Sudah lenyapkah kasih setianya? Sudah lupakah Allah? Bapak bisa lihat, tadi dia cuma melihat bagaimana kondisi hidupnya. Sekarang dia mulai melemparkan, jangan-jangan ini bukan saya ini yang salah. Ini nih, apakah sudah berhenti rahmatnya bagi saya? Awalnya kita marah sama diri sendiri, atau kita marah sama orang. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bawa itu kepada Tuhan, ujung-ujungnya kita pasti salahkan Tuhan. Awalnya kita mungkin kepletok gitu ya. Aduh, kenapa tadi mata gue nggak bisa lihat itu ya? Aduh, ya kenapa juga hari ini gue mesti ke gereja? Kalau hari ini gue nggak ke gereja, kan gue nggak ke kepletok gitu ya. Terus lama-lama, kenapa Tuhan suruh harus ada ke gereja hari Minggu? Jadi Bapak Ibu, ujungnya kita menyalahkan Tuhan ketika kita mulai merasa bahwa mataku tak terpejam, aku gelisah, zaman dulu aku lebih gesit, pada hari kesusahanku mencari Tuhan dan sebagainya. Lama-kelamaan kita mulai bergeser dari salahkan diri, salahkan keluarga, pelan-pelan mulai salahkan Tuhan. Selalu begitu Bapak Ibu mekanismenya. Awalnya salahkan diri, salahkan bos, salahkan teman kantor, lama-lama kenapa Tuhan izinkan aku kerja di kantor ini? Coba kalau Tuhan jadikan aku komisaris dan antara gitu ya. Atau kasih aku 3 dapur SPPG, mungkin aku gak usah kayak gini dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita pasti kalah. Kenapa Tuhan kasih keluarga model ke begini? Bapak Ibu hati-hati. Karena ketika kita mulai komplain tentang diri kita, pelan-pelan dia akan bergeser dari diri kepada Allah. Kenapa? Karena semua manusia tidak pernah mau bertanggung jawab. Sudah pasti. Dari mana kita tahu? Dari Adam dan Hawa. Bukan aku, ini. Bukan aku, ular. Ular, sudah gitu aja dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi itu kecenderungan manusia, dia ada di daging kita untuk menyalahkan Tuhan dari awalnya, menyalahkan diri sendiri. Sudah Bapak ya, ayat 2 sampai 10 kayaknya cukup, berarti sudah menderita membaca ayat-ayat ini. Tapi ayat-ayat ini saya kira menunjukkan siapa kita. Orang-orang yang gelisah, orang-orang yang dulu saya lebih keren daripada sekarang. Andaikan dulu saya kerjanya nggak di sini, andaikan dulu saya nggak menikah dengan orang seperti ini, andaikan dulu saya melakukan keputusan yang berbeda dari hari ini.
Dan akhirnya kita mulai berpikir, kenapa Tuhan izinkan saya ambil keputusan yang menurut saya salah dan sebagainya. Kita masuk ayat 11, dan ayat 11 ini akan menjadi titik balik dari si Asaf. Ayat 11 boleh tampilkan? Ayat 11 boleh kita baca bersama-sama, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Di sini dia berubah, Bu. Dia bilang gini, inilah yang menikam hatiku. Ketika aku berpikir, Tuhan berubah. Yang menikam hati Bapak Ibu, yang dulunya berapi-api dalam Tuhan, dan sekarang jadi dingin. Yang membuat Bapak Ibu hatinya nggak lagi memancarkan kehidupan seperti Yohanes katakan, adalah kita berpikir bahwa Tuhan berubah. Bapak Ibu, disinilah bahayanya ketika kita mulai berpikir Tuhan yang berubah. Inilah yang menikam hatiku. Dia nggak bilang inilah yang mengubah hatiku. Dia nggak pakai kata mengubah, atau inilah yang mencederai hatiku, enggak. Cara paling gampang membunuh hati Bapak Ibu sehingga tidak menyala-nyala dalam Tuhan, sehingga ketika Bapak Ibu mengatakan Yesus adalah cintaku, Bapak Ibu nggak rasa apa-apa lagi. Cuma satu, bahwa Bapak Ibu berpikir Tuhan telah berubah. Momen Bapak Ibu berpikir Tuhan telah berubah, itu momen yang kalau bahasa, walaupun Mazmur ini adalah bahasa sastra, ya, dia pakai kata inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Kita akan masuk di bulan Mei 2026. Bapak Ibu berhenti kalau Bapak Ibu berpikir bahwa Tuhan telah berubah. Bahwa Tuhan berubah, hati-hati Bapak Ibu. Kejadian di Taman Eden adalah Adam dan Hawa berpikir bahwa Tuhan telah berubah, atau paling tidak mereka berasumsi Tuhan itu punya agenda yang mencelakakan mereka. Dia itu nggak nyuruh kamu makan ini karena kalau kamu makan ini kamu kayak dia. Gitu ya. Hati-hati sama ide yang berpikir bahwa Allah telah berubah. Kenapa jadi diam sekali gereja ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, Allah nggak pernah berubah. Walaupun Bapak Ibu agak berat kita menelan kebenaran ini, tapi kita harus menelan kebenaran ini. Hidup kita berubah, iya. Dulu Bapak Ibu nggak makan fastatin, sekarang makan fastatin. Berubah, iya. Dulu Bapak Ibu gampang mengerjakan apa aja, tapi sekarang nggak gampang. Hidup kita berubah, iya, tapi jangan berpikir bahwa hanya karena kehidupan Bapak Ibu berubah, fisik Bapak Ibu berubah, kemampuan Bapak Ibu berubah, sikap keluarga Bapak Ibu berubah, kehidupan dunia berubah, harga minyak berubah, itu membuat Bapak Ibu berpikir bahwa Tuhan telah berubah. Dunia ini selalu ajak kita berpikir bahwa Tuhan udah berubah. Kalau Tuhan nggak berubah, kenapa anak lu nggak juara? Oh iya ya, tuh anak orang tuh nggak pergi ke gereja, perginya ke kelentang tuh juara tuh. Anak lu kalah di Sempoa, kalah di mana-mana. Dan kita mulai berpikir, ya iya, Tuhan berubah nih. Karena Tuhan berubah, mari aku ubah juga Tuhan yang lain menjadi Tuhanku. Selalu aja tantangannya di situ Bapak Ibu. Kita tertarik untuk mengganti Tuhan kita, atau tertarik untuk kembali ke iman yang lama kalau Bapak Ibu dari iman dari agama lain. Kenapa? Karena Bapak Ibu berpikir bahwa Tuhan Yesus itu berubah. Semua iman di luar dari kekristenan, mereka adalah Tuhan yang mengerjakan yang Tuhannya disuruh-suruh mengerjakan apa yang mereka mau. Betul, Bapak? Orang pergi kemana, kasih sesajen, kasih ini dengan harapan apa? Saya kasih kamu ini, kamu lakukan ini sama saya. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus tidak perlu dikasih sesajen. Dia duluan mengerjakan penyalipannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau kasih dia apa? Mau kasih dia uang, mau kasih dia persembahan, mau kasih apa aja. Nggak ada apa-apanya dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi bagaimana mungkin kita berkata bahwa dia telah berubah? Bapak Ibu nggak ada mau amin, nggak apa-apa deh. Amin Bapak Ibu. Apa yang berubah dari kita? Kesehatan kita berubah. Keuangan Bapak Ibu berubah. Betul nggak Bapak Ibu? Kemarin kita beli Aqua di Alfamart, di Indomaret masih 6.000 masih dapat 2. Sekarang udah nggak dapat. Jadi sekarang orang di tumbler di mana-mana. Cuaca berubah, anak Bapak Ibu sikapnya berubah. Duh, anak gua baik banget, kenapa jadi begini? Berubah. Tapi bahwa anak Bapak Ibu berubah, kehidupan Bapak Ibu berubah, jangan sampai Bapak Ibu menyimpulkan Tuhan saya berubah. Dan akhirnya ada teman, ada keluarga yang bilang, udah lu balik aja ke Tuhan yang lama. Tuhan saya sudah lakukan duluan di kayu salib. Bagaimana mungkin udah, Bapak Ibu kan di sini beberapa kan pedagang gitu ya, yang udah dibayar duluan nggak mungkin diubah. Kan udah dibayar di depan. Sisanya tinggal kita mengambil apa yang telah dibayarkannya.
Tapi tidak dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan mereka perlu dikasih ini baru melakukan apa, dikasih ini baru melakukan apa. Tuhan mereka Tuhan yang tergantung dari apa yang dilakukan oleh umatnya. Kalaupun itu memang Tuhan ya, tapi lebih tepatnya itu adalah ilah. Tapi tidak dengan Kristus Yesus. Dia telah mati di kayu salib dan dia tidak berubah. Hidup saya berubah, iya. Orang yang kita kasihi yang dulunya ada sekarang nggak ada, berubah, Bapak Ibu. Tapi tidak sama. Kehidupan saya berubah, Tuhan saya berubah. Kehidupan kita semua berubah nggak masing-masing Bapak Ibu? Nah kalau kita yang kumpul-kumpul ini adalah semua orang hidupnya berubah, kita perlu satu yang nggak berubah. Pak Gembala nggak mungkin, Pak Gembala berubah Bapak Ibu. Ya nggak sih, makin kesini Bapak Gembala makin semangat, ya nggak sih? Berubah. Kita perlu nih satu jemaat ini punya satu yang nggak berubah, yaitu Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu jangan aneh dengan orang, lu nih berubah lah. Emang gue berubah, ada masalah apa gitu ya? Tinggal berubahnya lebih baik atau nggak lebih baik, tapi semua orang berubah. Tapi jangan sampai Bapak Ibu berpikir Tuhan Bapak Ibu berubah. Tuhan nih uang tinggal segini. Dulu mah saya mah anteng-anteng aja. Sekarang uang tinggal segini Tuhan. Hidup tuh kayak hari demi hari demi hari demi hari. Di manakah engkau Tuhan? Kalau bahasa dia tadi bilang apa Bapak Ibu? Dia bilang begini. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Ataukah ia membendung rahmatnya karena dia marah sama aku karena murka? Enggak. Tuhan tidak berubah sama Bapak Ibu. Uang Bapak Ibu aja yang lagi nggak ada, udah gitu aja. Enggak sih? Enggak, betul nggak sih Bapak Ibu? Bahwa uang Bapak Ibu nggak ada bukan berarti Tuhan kita berubah. Dan kita selalu begitu, uang kita nggak ada kita panik. Terus tiba-tiba tahun depan kita masih hidup juga, betul nggak? Masih kumpul juga, terus panik lagi. Ini uang udah nggak ada, ini gimana? Tahun depan kita tetap aja masih ada juga, masih bisa makan bakmi, bener nggak sih? Kita aneh banget. Ini kita panik kayak, wah ini gimana nih harga ini, selat hormus, selat ini sebagainya. Bapak Ibu kita pernah lewati COVID, udah nggak sih? Libri kemarin bilang, bang ini gimana bang? Tenang beri COVID kita udah lewat. Ini kan cuma Donald Trump. Ya gak sih? Ini cuma gimana Donald Trump lah. Kita lewatin. Tapi kita panik. Aduh tiba-tiba tangan saya kram, gak bisa rasa apa-apa. Tuhan di manakah engkau? Enggak, Bapak Ibu itu cuma saraf Bapak Ibu aja perlu berobat, fisioterapi, udah gitu aja. Tapi jangan berpikir bahwa Tuhan telah berubah. Kalau memang Tuhan baik, kenapa aku berubah hidupku? Di sini dikatakan itulah yang menikam hatiku. Bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Jadi kalau Bapak Ibu mau terus mengenal Tuhan, satu hal Bapak Ibu pegang kuat. Tuhan saya nggak pernah berubah. Kenapa Bapak Ibu tidak bertambah-tambah pengenalan akan Tuhan? Karena Bapak Ibu bukan mau kenal Tuhan. Bapak Ibu mau Tuhan lakukan yang mau seperti Bapak Ibu mau. Bapak Ibu aja kalau ketemu teman baru, paling nggak suka kalau teman kita tuh punya agenda, betul nggak? Jumpain kita hanya untuk adalah dia punya tujuan apa atau apa. Nggak sih, kita nggak suka. Kita maunya kalau jadi teman aja. Bahwa nanti di ujungnya kita beli produknya atau apa itu nomor 2 lah. Tapi teman aja dulu ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, apa kabar, ngasih ngeteh bareng dan sebagainya. Bayangkan dengan Tuhan, kita kalau ketemu Tuhan langsung ada, Tuhan, inilah hatiku Tuhan, tapi mana berkat-Mu? Lah gimana sih? Kenalah Tuhan dan Tuhan kita nggak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Masalahnya orang-orang di muka bumi berpikir sesuatu yang nggak berubah itu sesuatu hal yang membosankan. Bapak Ibu tahu apa yang gak pernah berubah yang membosankan? Matahari terbit di pagi hari, terbenam di sore hari. Itu gak pernah berubah, betul gak Bapak Ibu? Bosan gak Bapak Ibu? Bangun pagi ya matahari terbit lagi, ya sore nanti tenggelam lagi. Kan Bapak Ibu gak pernah bosan dengan matahari, betul gak? Kenapa? Karena kalau dia berubah, kelar hidup kita Bapak Ibu. Ya ini kan cuma, kita ini panas tuh karena matahari, kita tuh agak apa tuh, di orbit kita agak lebih mendekat 0,0000, betul gak Bapak Ibu? Kita tuh cuma mendekat 0,00 aja, kita udah rasa panas kayak begini. Bayangin kalau Tuhan kayak, kalau matahari kayak, kapan ya aku mau tampil ya, kata matahari. Hari ini deh, aku mau kasih kejutan ke bumi. Ini bumi, ini matahari langsung, halo. Terbakar kita Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Tuhan menata bahwa matahari gak berubah. Sore nanti jam 5, jam 6, dia pasti udah sembunyi. Bapak Ibu, sesuatu yang gak berubah itu bukan berarti membosankan. Sesuatu yang gak berubah itu berarti sesuatu yang memelihara Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang naik Gojek, naik Grab ya gak sih? Suatu kali pernah turun internetnya gak sih? Jaringan susah gak? Susah banget. Kita pesan abang Gojek gak muncul, abang Grab gak muncul, abang ojek pangkalan muncul berkali-kali. Enggak bang, mohon maaf bang, harganya gak ada diskon, gak jadi, ya gak sih?
Kita baru diubahkan aja jaringan internet Grab sama Gojek, kita udah panik. 4 hari yang lalu kita lagi ada acara sama Libri di sebuah lembaga aras nasional lah. Listrik mati. Itu listrik mati ya kan? Berapa hari lalu listrik mati, saya lihat di berita ada orang sampai turun lift pakai tangga gitu ya. Sesuatu yang nggak berubah, yang biasanya biasa aja, berubah dikit aja kita udah panik. Tapi kenapa kita berpikir Tuhan itu berubah? Tapi Pak Yordan, masalah saya berat sekali. Iya, itu masalah Bapak Ibu. Justru dalam masalah yang berat itu kita butuh Tuhan yang tak berubah. Bapak Ibu pilih mana? Masalah Bapak Ibu nih kan naik turun ya. Bapak Ibu pilih nggak? Kalau masalah Bapak Ibu naik turun, Bapak Ibu mau Tuhan yang naik turun juga kah? Coba. Marilah kita berpikir. Kita kan maunya masalah kita tuh turun terus, tapi kan nggak bisa. Masalah kita, hidup kita naik turun, betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu dengan hidup yang masalahnya naik turun, maukah punya Tuhan yang naik turun juga? Atau mau Tuhan yang besar yang nggak pernah berubah? Yang besar yang nggak pernah berubah dong. Yang naik turun kan hidup Bapak Ibu. Dan harga saham yang Bapak Ibu coba beli itu, ya nggak sih? Baru beli sebentar udah ketakutan, ya nggak sih? Laganya mau jadi kayak saya mau kaya kayak siapa, kayak pemain-pemain itu lah. Tapi kan Bapak Ibu naik turun itu Bapak Ibu, bukan Tuhan. Kita perlu sesuatu yang lebih besar daripada kehidupan kita yang berubah. Sikap Bapak Ibu kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak-anak berubah kan? Berubah. Bapak-bapak kalau lagi ada duit enak aja, ayo makan kita keluar makan keluar, semuanya happy lah ya. Lagi nggak ada duit ya sih, lagi sih, jangan gitu. Terus papanya lagi main Mobile Legend, jangan diganggu karena lagi stres. Nah, dengan sikap kita yang bisa berubah-berubah itu kepada pasangan, kepada anak, kepada orang sekitar kita, kita butuh sesuatu yang tidak berubah untuk menuntun perasaan kita, kasih kita agar terus-menerus bisa mengasihi keluarga kita. Tapi anehnya kita berpikir Tuhan kita berubah. Bapak Ibu, kalau Tuhan berubah, kita berubah, anak-anak kita berubah, harga-harga berubah, politik berubah, gimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi. Tangan kanan di dalam tradisi Ibrani itu kan selalu bicara tentang berkat, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Bapak Ibu yang lagi sakit, saya mau bilang, percaya Tuhan gak pernah berubah. Tapi ini nyeri sekali Pak Yordan, sakit sekali ini Pak Yordan. Iya Bu, iya Pak. Tapi satu hal yang Bapak Ibu gak boleh hilangkan, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ini udah makan painkiller berkali-kali Pak, tetap sakit. Iya, cari obat, berobatlah, minta Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati Bapak Ibu, ngalami mujizat kah atau dengan cara medis. Tapi pastikan satu hal, jangan pernah berpikir Tuhan berubah. Bapak Ibu yang lagi kesulitan ekonomi, ini uang lagi gampang Pak Yordan. Kita beli produk, yang kita beli barang sekarang stok harga segini. Belum tentu nanti kalau kita beli lagi harganya segini. Ini kita nggak tahu nih, kita mau jual harga berapa barang kita mau stok, karena harga makin naik. Betul nggak? Kan itu sekarang jadi masalah kita. Ya kalau kayak gitu pikirkanlah, minta hikmat dari Tuhan, mampukan Tuhan tolong kita, ukur-ukur harga jual kita, dan Tuhan jumpakan kita sama supplier yang baru dan sebagainya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan telah berubah. Karena begitu kita mulai berpikir Tuhan berubah, itulah yang membuat hati Bapak Ibu jadi galau dan susah. Dan Bapak Ibu tidak bisa mengenal Tuhan. Jadi prinsip mengenal Tuhan salah satu yang paling pokok adalah kenalah Tuhan yang tak pernah berubah. Kita lanjut Bapak Ibu. Ayat 12, 13, dan 14 dikatakan, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu yang dari zaman dahulu. Aku hendak menuturkan segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Baru lihat di ayat 12 cara pandang dia berubah. Setelah dia ketemu korsletnya dia di mana? Dia ketemu korsletnya adalah di berpikir bahwa Allah berubah. Aku nih salahnya di sini. Aku berpikir Allah berubah. Begitu dia tahu di mana korslet cara berpikirnya, atau di mana miss-nya dia, salahnya dalam memandang hidupnya, berubah perkataannya. Dia bilang ayat 12, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman dulu. Aku hendak menuturkan segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Jadi ketika Bapak Ibu menganggap atau meyakini bahwa Tuhan tidak berubah, yang pertama adalah
Mari kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, dan hendak mengingat keajaiban dari zaman. Daripada Bapak Ibu berpikir Tuhan berubah, coba ingat-ingat. Ingat salibnya yang mengubah hidup. Bapak Ibu ingat apa aja yang Tuhan lakukan ya? Dulu saya doa ini Tuhan kasih. Dulu saya orang yang gak ngerti kebenaran, sekarang saya punya mata yang mampu melihat mana gelap. Dulu saya orang yang paling gampang benci orang, sekarang saya mampu mengasihi. Itu pasti karena Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan lakukan kepada Bapak Ibu. Ingatlah apa yang Dia kerjakan kepada Bapak Ibu. Dan salah satu tafsir mengatakan, ayat 12 dan 13 itu bicara begini. Kita mengingat pekerjaan Tuhan, yaitu penciptaan, kemudian penebusan, dan juga keselamatan kekal. Jadi satu sisi, mengingat perbuatan Tuhan itu bisa begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengingat secara personal. Secara apa Bapak Ibu? Personal. Pengalaman-pengalaman Bapak Ibu kepada Tuhan. Dulu saya pernah berdoa ini sembuh, dulu saya pernah minta ini Tuhan kasih, dulu saya pernah berharap ini Tuhan lakukan. Itu satu, secara personal, pengalaman pribadi. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa juga mengingat apa yang Tuhan kerjakan bagi semua orang, bagi kita di sini, yaitu menciptakan dan menebus dan menyelamatkan kita untuk masuk dalam kerajaan kekalnya Tuhan. Bapak Ibu mahal, Bapak Ibu harganya. Diciptakan Tuhan itu mahal. Diselamatkan Tuhan itu mahal. Bahwa kita berpikir harga keselamatan kita udah gak mahal lagi, itu berarti kita mulai berpikir bahwa Allah telah berubah. Mahal Bapak Ibu. Diselamatkan itu mahal. Having mercy from God itu mahal. Jangan anggap sepele. Ya bangun pagi santai-santai ya, jalani hidup ya biasa aja. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa hidup seperti ini, ada Kristus yang udah bayar mahal. Ingat Bapak Ibu. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Pasti generasi yang terbaru nggak tahu lagu ini. Gen Z nggak tahu ya, Gen Z ya. Dan anugerahnya selamatkanku, bab kasihnya setinggi langit. Lagu ciptaan Pak Jeremy itu lagu. Ingat kasihnya Bapak Ibu. Ya kalau versi generasi milenial, ingat Kak. Libinnya lebih enak aja. Kalau zaman dulu kan kita nggak punya beat ya. Kita cuma punya kesabaran menunggu WL menyanyikan pujian, ya gak sih? Kalau dulu kan apa tone-nya tuh lebih lambat, lebih ini kan. Kalau sekarang lebih beatnya lebih asik. Gitu. Bapak Ibu ingat Tuhan yang pernah lakukan apa sama Bapak Ibu? Satu, kedua, ingat bahwa Dia telah mati dan bangkit untuk Bapak Ibu. Bos Bapak Ibu belum melakukan yang besar. Bos Bapak Ibu hanya menggaji Bapak Ibu sesuai dengan kerja keras Bapak Ibu. Tapi Tuhan telah melakukan semuanya untuk keluarga Bapak Ibu. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari dahulu. Lalu ayat 13 bilang begini Bapak Ibu, ayat 13. Aku hendak menuturkan segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku hendak menceritakan, menuturkan, ngomongin pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu ceritakanlah pekerjaan Tuhan kepada orang-orang. Bicarakan kepada tetangga. Sampaikan kepada orang lain. Amin. Ceritakan Bapak Ibu. Lu tahu nggak? Aku kemarin ngalamin begini dan Tuhan lakukan ini dan ini dan ini. Menuturkan segala pekerjaan Tuhan. Sharing Bapak Ibu. Ceritakan, ngomong. Kalau kumpul keluarga udahlah. Kita nggak usah bahas masalah-masalah yang lain selain melihat, menceritakan apa kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Aku hendak menuturkan segala pekerjaan Tuhan dan merenungkan perbuatan. Ceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Bapak. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Baik, perhatikan ayat 14 ya. Boleh tampilkan 14 ya? Oh, udah. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dia mulai beralih dari aku kepada Allah yang besar. Orang yang cenderung melihat dirinya terus-terusan, dia akan melihat hidup terbatas. Berhenti melihat ke diri sendiri, lihat ke Allah yang besar. Baik, perhatikan 14 ya. Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Beda banget dari ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya tuh nuansanya negatif. Semuanya nuansa terbatas. Semuanya bicara bahwa hidup dia tuh gak ada oke-okenya. 14 dia bilang begini, jalan-Mu adalah kudus. Allah mana yang begitu besar seperti Allah kami?
Bapak Ibu berhenti untuk terus-terusan lihat diri. Angkat kepala Bapak Ibu dan mulai lihat ke atas. Ini kayak kalau bahasa Pak Gembala minggu lalu apa? Itu apa sih Pak? Tarik nafas, buang nafas gitu Pak ya. Tapi kalau sekarang saya jadi Bapak Ibu, ya kita mulai angkat. Ini bukan gerakan tai chi, Bapak Ibu ya. Jadi merengkuh bulan, bukan. Jadi Bapak Ibu mulai angkat dan lihat Tuhan. Dia mulai bilang, ya Allah jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Lah, tadi kamu bilang Allah kamu adalah Allah yang telah lupa, Allah yang memenuhi rahmat. Kenapa kamu berubah cara pandang kamu? Iya, karena tadi aku lihat diriku terus, sekarang aku mau melihat ke dia. Dan aku mau bilang, jalanmu kudus. Maksudnya jalanmu kudus adalah apapun yang kulakukan untukmu, apapun yang kau berikan kepadaku, Tuhan semuanya itu kudus, semuanya itu benar di matamu. Dan siapa Allah besar? Allah kamu. Titik baliknya di mana Bapak Ibu? Ayat 11. Nah, yang dia bilang apa? Inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan Tuhan telah berubah. Kalau Bapak Ibu pulang dari sini mulai bilang sama Tuhan, Tuhanku tak berubah, Bapak Ibu akan menjadi orang yang seperti dia, mengingat perbuatan Tuhan dan melihat Allah yang besar. Dia mulai lihat Allah yang besar. Wah, dia mulai waktu dia mau tidur dia bukan cuma gelisah, dia cuma bilang Tuhan Allah yang maha besar. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan istirahat malamku hari ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ini banyak banget nih obat mesti dimakan Tuhan. 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari. Yang ini karena kemarin ngambilnya miligramnya kurang jadi mesti makan 3 sekalian. Macam-macam lah. Tapi Tuhan, aku akan menjalani semua ini bersama dengan Engkau Allah yang maha besar. Bapak Ibu kita keluar dari sini, kita nggak ada beda sama orang-orang yang makan di bubur, di mana tuh nggak ada beda. Bapak Ibu turun di sini kan nggak akan jadi orang yang ada cahaya. Wih orang Kristen tuh orang Kristen. Zaman nggak akan. Bapak Ibu kita sama. Kita bisa keserempet sama bajai-bajai yang ngetem di depan. Kita harus ngantri untuk beli bakmi. Kita nggak ada bedanya. Bedanya apa? Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita punya Allah yang besar. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi nggak usah jadi orang Kristen yang sosok. Aku harus ditunjukkan sama kantorku bahwa aku orang yang berbeda. Saya akan pulang jam 8 malam ketika semua jam 4 malam. Gak usah, pulang aja jam 4 Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya sekarang kalau ngomong kepada marketplace saya bilang, gak usah lakukan yang lebih sebagai perjalanan 2 mil itu bukan perjalanan 2 mil untuk kantor. Amin. Yang kerja di kantor Bapak Ibu. Ya gak sih? 2 mil itu bersama dengan Tuhan. Kalau bos pulang jam 5 ya pulang juga lah jam 5. Ya gak sih? Iya gak sih? Saya bilang sama teman-teman, kantor itu bukan family. Your family is your family. Terus bos-bosnya sini mungkin ada yang punya bos, punya toko. Pak Yordani, saya nggak boleh ngomong gitu Pak. Saya lagi bangun kebiasaan itu di keluarga. Saya lagi bangun di toko saya. Toko kita adalah keluarga kita. Enggak lah, mau kosong lah. Enggak lah. Toko tempat nyari rezeki, udah gitu aja. Keluarga kita cuma satu, keluarga di rumah kita. Yang kedua gereja, udah deh. Jangan anggap kantor kayak keluarga. Enggak. Udahlah. Kita kerja dapat gaji selesai masalah. Amin. Kenapa bahas itu ya tadi ya? Gara-gara apa tadi ya? Gara-gara apa tadi? Bingung sih. Tapi ya sudahlah. Ya kalau di sini ada owner pasti beda dong. Ya kita nih keluarga lo, ya kita kerja bagus ya nggak sih? Ya nggak apa-apa lah kalau owner nggak apa-apa lah nipu-nipu anak buah. Anyway. Tapi marilah Bapak Ibu kita melihat Tuhan yang besar. Tuhan yang melakukan perkara besar begitu. Kita pulang, kita turun dari sini kita nggak ada bedanya sama orang lain. Nggak ada bedanya. Dan nggak usah jadi orang yang seolah-olah mau tunjukin siapa Bapak Ibu di mata Tuhan kepada orang-orang, nggak usah. Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan, itu akan mengalir dengan sendirinya. Ada orang yang, saya pulang lebih lama di kantor, kenapa? Ya saya tunjukin saya ini garam dan terang. Come on. Kamu mungkin menganggap kamu garam dan terang di kantor, tapi berarti kamu adalah kegelapan bagi istri kamu. Iya dong, Bapak Ibu. Iya dong. Ya kalau bisa dikerjakan cepat, kerjakan cepat aja. Kan toh pulang lama juga kadang-kadang bukan karena kita udah kerja masih banyak ya, supaya kelihatan lebih lama aja ya nggak sih. Yang Gen Z diem aja. Oh enggak, kalau Gen Z sih kagak. Jika Gen Z jam 5 teng pulang, nggak ada cerita. Yang generasi lahir tahun 70 yang kayak gitu, yang kayak sungkan sama bos dan sebagainya. Generasi sekarang mah nggak ada sungkan sama bos. Kayak kasih pulang dah gitu aja. Dia bisa beli boba sendirian di kantor. Dia minum. Terus yang senior kayak, lu beli sendiri? Iyalah. Lah, itu kan nggak mungkin ya bagi generasi tahun 70-80 kayak gitu, nggak mungkin. Sungkan lah pasti kita nanya dulu, oh mau titip, tante mau titip, semua mau titip. Iya nggak sih? Anak sekarang nggak ada nitip, beli sendiri, minum sendiri, selesai. Uang gua, gaji gua ya gua nikmatin.
memang agak-agak gampang Bapak melayani generasi sekarang. Tapi satu sisi itu membuat mereka lebih ringkas dalam hidup. Kita ini kan kayak, permisi om, saya mau beli es teh, mau pesan, ya dua, tante ada ini, ya pakai uang kamu dulu ya, pakai uang kamu dulu ya. Kita dahulukan, pas kita nagih nggak berani kan, nggak enak lah. Ya udahlah, rezeki ada yang ngatur, nanti Tuhan akan balaskan. Sekali dua kali, lama-lama kena marah juga sama istri di rumah, karena uang kamu habis traktir yang lain. Karena sungkan. Generasi sekarang enggak, dia beli boba sendiri, dia minum. Dia pakai headset, minum boba, kerja di kantor. Udah, jam 5 pulang dia. Ya nggak sih, senior-senior pusing, tapi nggak usah pusing, gitulah generasi sekarang. Kita nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah kita bersama dengan Allah yang Maha Besar. Teman kantor kita nggak percaya Yesus, sedih, kita sedih sama kok. Bedanya, dia sedih mencari pertolongan dari dirinya, atau influencer, kita sedih, kita mencari pertolongan dari Allah Maha Besar. Amin, Bapak Ibu. Apa mau dibilang? Wah, kalau orang Kristen tuh harus lebih kaya daripada orang dunia untuk menunjukkan bahwa kamu tuh diberkati Tuhan. Bapak Ibu mau kaya-kaya apa? Mau ngalahkan orang-orang dunia ini? Oke, bilanglah Bapak Ibu diberkati kaya banget. Pertanyaan saya, apakah dengan Bapak Ibu kaya banget membuat orang kira betul-betul Tuhan kamu tuh Tuhan yang kaya? Saya mau ikut Tuhan kamu. Bapak Ibu sudah membuat orang dari awal ikut Tuhan Bapak Ibu karena kekayaan. Atau sebaliknya, kalau Kristen tuh harus menderita, susah, ya nggak sih? Susah, menderita, kita kayaknya nggak bisa ngapain. Terus orang, kekristenan adalah jalan penderitaan. Penderitaan adalah melepaskan kita dari hawa nafsu dunia, ya nggak sih? Saya mau ikut kamu jadi menderita, nggak juga Bapak Ibu. Jadi yang mana yang benar, Yordan? Yang benar adalah Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu punya Allah yang tak berubah, dan ikutilah hidup bersama dengan Dia. Karena nanti orang akan tertarik bukan karena Bapak Ibu melakukan apa, tapi karena Tuhan dalam hati Bapak Ibu. Nggak usah nggak tahu, tiba-tiba ini jadi pesan secara spesifik bagi Bapak Ibu, jangan intimidasi diri hanya menurut Bapak Ibu belum Kristen yang berhasil. Saya ulang. Bapak Ibu jangan mengintimidasi iman Bapak Ibu hanya menurut Bapak Ibu bukan Kristen yang sepertinya seharusnya Bapak Ibu jadi. Pak Yordan, kalau saya sekarang banyak berkat kan gampang saya menangkan jiwa. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau kayak gitu hidup kita susah? Nggak juga. Hidup susah juga membuat orang makin nggak mau ke Tuhan. Jadi kita nggak tahu kenapa masing-masing kita bersama dengan Tuhan punya cerita masing-masing Bapak Ibu. Ada orang yang dibuat Tuhan kaya banget kayak Salomo, ada yang susah banget kayak Amos misalkan, kayak Daniel di gua singa misalkan. Kita nggak bisa tahu Bapak Ibu. Tapi yang pasti Bapak Ibu jangan merasa bahwa saya belum jadi Kristen yang the best karena hidup saya masih seperti ini. Tidak Bapak Ibu. Hidup yang seperti ini, tapi selama dia bersama Allah yang Maha Besar, itulah hidup yang diinginkan oleh Allah. Saya ulang. Hidup yang kayak manapun, yang masih makan obat 7 kali sehari, hidup yang kayak mana? Hidup yang masih harus cicil, ya nggak sih? Ini udah mulai tanggal 24, udah mulai muncul, ya nggak sih? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bayar. Hidup yang seperti itu, selama dia masih bergantung sama Allah, dan dia mengadukan seluruh masalahnya kepada Allah, itulah hidup yang dikenankan oleh Tuhan. Amin. Bapak jangan berpikir kalau saya makin banyak berkat, orang makin dekat sama Tuhan melalui hidup saya. Belum tentu. Oh, kalau saya terkenal, makin banyak orang ikut Tuhan melalui kehidupan saya. Belum tentu. Orang ikut Tuhan karena tetangganya ngajak gereja. Saya sering banget dengar cerita kayak gitu. Karena teman kantornya ajak ke ibadah. Berapa banyak orang kenal Yesus karena Justin Bieber bertobat? Kalaupun mau pakai kata bertobat ya. Gak banyak. Nah, itu pesan pribadi, pesan secara profetik untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pulang menjadi orang yang terintimidasi karena merasa kehidupan Kristen Bapak Ibu belum sehebat, belum seterberkati seperti yang seharusnya. Tidak. Hidup yang ada hari ini, selama hidup itu diserahkan kepada Allah dan mengenal Allah yang tak berubah, itulah hidup yang dikenankan oleh Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini tinggal ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Ada sukacita? Ada sukacita, Bapak. Sukacita karena kebanyakan berakhir kah? Oke. Oke, Bapak. Ayat 15 dan 16. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan tanganmu engkau telah menebus umatmu, keturunan Yakub dan keturunan Yusuf. Dia bukan cuma melihat Tuhan yang besar bagi dia, tapi dia lihat lebih gede lagi. Tuhan hanya bukan berkarya bagi bangsa-bangsa. Tuhan bukan hanya berkarya bagi dia,
tapi Tuhan berkarya bagi bangsa-bangsa. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Bapak Ibu yang tolong Bapak Ibu secara pribadi, ini Tuhan yang akan atur urusan Iran, Israel, Amerika lah, Rusia lah, Cina lah, apalah, Selat Hormuz, Selat Malaka, Selat Panjang, dan selat-selat yang lainnya Bapak Ibu. Dia Tuhan yang akan berfirman. Dia Tuhan yang bisa pertemukan mereka berdua, para pemimpin-pemimpin dunia ini, supaya Bapak Ibu gak kemahalan beli BBM mungkin. Amin Bapak Ibu. Dia bukan Tuhan yang cuma urus jemaat mercy. Dia Tuhan yang bisa melakukan kuasanya di antara urusan bangsa-bangsa ini. Biar Bapak Ibu pulang di sini mengenal Tuhan. Tuhan itu bukan hanya untuk saya, tapi dia Tuhan yang untuk saya dan dia bergerak di antara bangsa-bangsa. Di tangannya Paus, di tangannya Donald Trump, di tangannya Putin. Apalagi Pak Prabowo di tangannya Bapak Ibu. Saya sampaikan. Di tangan beliau Bapak Ibu. Dia yang atur semua orang-orang ekonomi, dia yang bisa atur seluruhnya Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika semua harga naik, semua perubahan Bapak Ibu kayak sendirian di bumi ini. Dia Tuhan yang atur. Nah ini lagunya Oma Opa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, dia atur. Jadi kalau Bapak Ibu baca berita, bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya baca berita, ini pasti ada dampak sama saya. Tolong Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu di antara kami. Tolong Tuhan, jangan ada perang dunia ketiga. Tolong Tuhan, datangkan shalom di atas bangsa-bangsa. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau baca-baca berita, udah bilang sama Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dan bukan cuma urusannya ke Putin, ke semua petinggi-petinggi itu. Ayat 16 bilang begini, dengan lenganmu engkau akan menebus umatmu, keturunan Yakub dan keturunan Yusuf. Jadi bukan cuma dimensinya kepada bangsa-bangsa, tapi Allah akan memberkati keturunan Bapak Ibu. Tuhan hanya bukan berkarya bagi bangsa-bangsa, tapi juga dari keturunan kepada keturunan. Ketika kita berpikir Tuhan berubah, kita akan melihat dunia yang gelap. Bahkan anak cucu kita nggak punya pengharapan. Tapi kalau Bapak Ibu yakin Tuhan kita Tuhan tak berubah, kita melihat dunia ada harapan. Bukan karena statement Donald Trump, tapi karena Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat ada masa depan bagi anak cucu Bapak Ibu. Mereka akan jadi pewaris-pewaris iman yang akan mengubahkan nasib bangsa-bangsa di masa depan. Amin. Jadi bagaimana cara penting untuk mengenal Tuhan? Bapak Ibu boleh lupakan semua sharing, tapi jangan lupakan ayat 11. Jangan pernah berpikir Tuhan berubah. Bahwa kita kaget hidup kita berubah, biarlah kita. Tapi Tuhan tak pernah berubah. Yang kedua, pesan secara profetik bagi Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu jangan merasa enggak siapa-siapa, hanya karena Bapak Ibu kekristenannya belum memenuhi standar yang Bapak Ibu pikir, harusnya saya udah di sini. Tapi lebih baik mulai dari hari ini, saya akan menjadi orang yang percaya kepada Allah yang tak pernah berubah. Mari kita berdoa. Biarlah kami mengenal Tuhan seperti Asaf, penulis Mazmur 77 ini. Ayat 2 sampai ayat 8 yang menunjukkan seperti apa juga hidup kami Tuhan. Kami gelisah, kami kadang kalau ingat Tuhan kami merasa kecewa, kami sedih, karena hidup kami nggak makin maju, keuangan kami nggak makin hebat, kesehatan kami belum ada perubahan yang lebih baik. Kami kecewa, kami sedih, kami gelisah, kami mengerang kalau kata Asaf. Tapi Asaf tahu, poin pentingnya adalah kalau dia berpikir Tuhan berubah, maka gugurlah imannya. Tapi Asaf melihat, pemazmur melihat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Hamba berdoa, kiranya cara pandang ini, iman ini, ada bagi kami semuanya pada siang hari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak berubah apapun realita hidup kami. Ada banyak hal yang dulu kami banggakan, sekarang kami gak bisa banggakan. Ada banyak hal dulu bisa kami kerjakan dengan gampangnya. Ada banyak hal yang dulu kami punya yang mungkin hari ini kami gak punya lagi. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan berubah. Tuhan tetap adil, penyayang, mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami boleh mengingat perbuatan-perbuatan-Mu yang telah menebus kami, yang telah membawa kami kepada keselamatan. Terkadang kami jujur, kami menganggap keselamatan, penebusan hal yang biasa, hal yang
Ya kami nyanyikan, kami obrolkan, tapi kami nggak merasa ada dampaknya. Tidak ada syukur yang meluap-luap dari hati kami sebagai orang-orang tebusan. Tapi hari ini kami mau belajar kembali bersukacita, menjadi orang yang meluap-luap sukacita, karena masuk ke dalam arak-arakan kelompok orang yang ditebus, berjalan ke Sion Allah, makin lama makin kuat menghadap Tuhan, dan akan bersama-sama dengannya di Yerusalem yang baru, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa, biarlah kami belajar menuturkan, menceritakan perbuatan Tuhan bagi orang-orang di sekitaran kami, bagi orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon ampun karena kami lebih banyak menceritakan isu-isu yang ada kami tonton di sosmed daripada Tuhan. Kami lebih banyak menceritakan keluh kesah kami, komplain kami tentang kondisi keluarga kami kepada orang-orang. Tapi hari ini kami mau belajar untuk ceritakan tentang Tuhan bagi orang-orang. Kami mungkin di sini bukan orang yang paling hebat di Indonesia, kami bukan orang yang paling terkenal di Indonesia, tapi kami tahu selama kami hidup kepada Allah yang tak pernah berubah itu, inilah hidup yang layak di matanya, inilah hidup yang menyenangkan di matanya. Dan kami percaya Tuhan kami bukan Tuhan yang cuma urus kami satu demi satu, tapi Tuhan yang mampu urus bangsa-bangsa. Tuhan lihat bahwa di bangsa-bangsa sekarang berkecamuk di mana-mana, pergaduhan demi kegaduhan muncul di mana-mana, penguasa demi penguasa saling menunjukkan kekuatannya. Tapi kami percaya betul Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa atas seluruh mereka. Hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Ia mengalirkan ke tempat yang ia mau, Amsal katakan. Kami berdoa, biarlah itu terjadi atas kekisuran bangsa-bangsa hari-hari ini. Bahkan kami berdoa, kiranya oma dan opa setiap kami yang Tuhan percayakan keturunan demi keturunan, Tuhan akan terjaga dari generasi ke generasi, dari anak sampai ke cucu, sampai ke cicit, sampai bahkan mungkin tidak melihat mereka bertumbuh, tapi di situ ada Tuhan. Karena Tuhan lebih besar daripada kami. Tuhan lebih besar daripada kegelisahan kami tentang Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami anggap Tuhan berubah. Kami mohon ampun kalau kami anggap Tuhan meninggalkan kemurahan atas kami. Kami mohon Engkau lebih lagi Tuhan, bahwa kami lebih lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.